Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arkan Alikwan dengan NIM 1020 12 500 268. Hari ini saya akan membahas soal CLO2, yaitu nomor 1. Langsung aja. Sebuah tim audit terdiri dari 8 staf ahli dan yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan inspeksi mendadak di area produksi. Staf tersebut terdiri dari 5 orang auditor senior dan 3 orang junior. Manajer audit perlu memilih 3 orang untuk membentuk satu kelompok kerja yang akan melakukan inspeksi di pagi ini. Oke, soal yang pertama tuh, berapakah kemungkinan memilih 3 orang dari 8 orang? Yang B itu 3 auditor secara acak. Kita dulu deh. Memilih 3 orang dari 8 orang yang ada. Oke, untuk memilih 3 orang dari 8 orang yang ada, kita pakai kombinasi yaitu 8C3, yaitu 8 faktorial dikali 3 per 3 faktorial dikurang 8 kurang 3 faktorial, itu hasilnya 56 cara. Jadi ada 56 cara untuk memilih 3 orang dari 8 orang yang ada. Habis itu yang B, lanjut berdasarkan 3 orang auditor terperiksa cak berapa kemungkinan auditor junior lebih banyak dari auditor senior. Itu ada 2 junior dan 1 senior, yaitu 3C2, yaitu 15 cara. Ada 3 junior, yaitu 1 cara. Terus 15 tambah 1 16 cara. Terus probabilitasnya itu 16 per 56, itu ruang sampelnya. Jadi 2/7 atau 0,2857. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu berapakah probabilitas bahwa kelompok auditor terbentuk seluruhnya terdiri dari auditor senior. Berarti yang senior semua itu 3 senior, yaitu 5C3 dan 3C0 per 8C3. Jadi 10 kali 1 per 56, 10 kali per 56 itu 10 per 56, itu 5 per 28, yaitu 0,1786. Itu soal yang D. Berapakah probabilitas terpilihnya kelompok yang terdiri 2 orang auditor senior dan 1 orang auditor junior, yaitu 2 orang senior, 2 senior 1 junior, itu 5C2 dan 3C1 per 56 tadi. Itu ruang sampelnya 10 kali 3 30 per 56 atau 15 per 28, hasilnya itu 0,5357. Dan yang E, berapakah probabilitas bahwa dalam kelompok audit yang terpilih setidaknya terdapat 1 auditor junior. Setidaknya auditor junior tuh kita berarti pakai yang jadi kita ini aja, 1 min 10 per 56. 10 per 56 tuh dapat dari sini. Jadi 46 per 56, yaitu 23 per 28, yaitu kurang hasilnya tuh 0,8214. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu ini soalnya yaitu 6 unit komponen kapasitor, terus 4 unit kapasitor polimer, dan 2 unit kapasitor keramik. Soal teknisi, praktiknya mengambil 2 unit kapasitor secara acak sekaligus tanpa pengembalian dalam box tersebut. Nah, kita langsung tentukan distribusi probabilitas dari X. Kita langsung di sini, ini ada datanya. Probabilitas dari X yaitu X0, itu 2 polimer 0 keramik, itu berarti 4C2 kali 2C0, hasilnya 6 per 15. Terus X sama dengan 1, yaitu 1 polimer 1 keramik, itu 4C1 dan kali 2C1 per ruang sampelnya, itu 8 per 15. Dan yang terakhir X sama dengan 2, 0 polimer 2 keramik, yaitu 1 per 15. Jadi nolnya tuh, X sama dengan 0 itu 6 per 15, X sama dengan 1-nya 8 per 15, dan 2-nya tuh X sama dengan 2 itu 1 per 15. Oke, kita lanjut soal nomor 2B, yaitu soalnya berdasarkan hasil perhitungan distribusi probabilitas pada soal A, formulasikan fungsi distribusi probabilitas kumulatif dari X, yaitu hasilnya ini 0 tuh
ya ini x kurang dari 0, 6 per 15 tuh untuk x kurang dari sama dengan x kurang dari 1, 14 per 15 tuh untuk 1 kurang dari x terus kurang dari 2, 1 tuh untuk x lebih dari 2, x lebih dari sama dengan 2. Oke, lanjut soal 2C, yaitu berapakah probabilitas bahwa komponen yang diambil teknis tidak terdapat satu unit kapasitor keramik. Nah ini untuk ini Px lebih dari sama dengan 1, yaitu terus Px sama dengan 1 dan Px sama dengan 2, yaitu 8 per 15 tambah 1 per 15 jadi 9 per 15 atau sama dengan 0,6. Habis itu hasil kedua D, hitunglah nilai harapan. Hitung nilai harapan X keramik yang terambil oleh teknisi setiap kali prosedur pengambilan komponen. Nilai harapan kita pakai ini, rumusnya ini 0 kali 6 per 15, 1 kali 8 per 15, tambah 2 kali 1 per 15, hasilnya 0,67 unit. Terus nomor 3 ini untuk apanya? Ini untuk ininya. Terus yang langsung aja kita ke soal yang A. Tentukan konstanta C sehingga terbukti bahwa fx adalah sebuah fungsi PDF yang valid. Kita ke 3A. Lalu kita pakai integral nih. Kayak gini. Hasil C-nya adalah sama dengan 1 per 2. Dan untuk yang 3B, itu kan fungsi distribusi probabilitas kumulatif dari variabel acak tersebut, yaitu fx atau fungsi untuk rentang 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 itu seperti ini, lumayan cukup panjang, dan ini untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 3C, yaitu berdasarkan fungsi distribusi kumulatif yang diperoleh fungsi nilai probabilitas rentang waktu pengemasan P ini, yaitu ini hasilnya tuh 0,75 untuk hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3D, itu hitungan rata-rata dari pengemasan palet oleh robot tersebut. Oke, ini untuk rumusnya, dan untuk hasil akhirnya dia tuh ada di 3,33 menit. Terus kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu diberikan kurva normal standar, tentukan nilai K. Nilai K itu ini P, Z, nilai K ini segini. Kita akan cari nilai dari Z score ya. Nah ini karena ini tandanya ke sini, kita harus ganti tanda jadi ke sini. Jadi ditambahin 1. Nah hasilnya 0,0630 atau K tuh min 1,53. Ini nilai ini tuh dapetnya dari tabel Z score. Kita lanjut ke soal 4B, yaitu ini 0,6255. 0,6255 itu udah ada langsung di tabel Z score ya, yaitu 0,32. Habis itu nomor 4C itu ini 0,367. Nah ini untuk ini 367. Ini untuk hasil K-nya itu 1,51. Habis itu kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir, yaitu ini. Kita langsung aja ke soal nomor A. Spesifikasi teknik semua menyatakan bahwa kelembaban lapisan tembaga dari komposit dapat di bawah 34,65 mm. Maka seluruh pada jam tersebut dianggap tidak memenuhi standar artifact. Berapakah probabilitas tim QA atau QA menemukan rata-rata sampel yang berada di bawah nilai kritis tersebut? Nah, kita langsung ke sini. Itu menggunakan rumus ini, Z 34,65 itu tadi yang ini 34,65 mikrometer itu untuk X ya, dikurang 35 per 0,2. Nih, oke. Hasilnya adalah min 1,75. Habis itu kita langsung masukin ke
enggak deh, 1,75 tuh kita min 1,75 kita cari di Z-score, di tabel Z-score itu dapat nih hasilnya 0,0401. Habis itu kita jadiin persen jadi 4,01%. Terus nomor 5B, langsung aja berapakah probabilitas atau persentase peluang mesin mampu menghasilkan rata-rata kelompok di zona hijau. Zona hijau tuh rata-rata ketebalan lapisan dari 36 PCB yang diambil tentang 34,80 mikrometer sampai 35,30 mikrometer. Oke. Dan ini yang 34,80 mikrometer kita dapat min 1, dan yang 35,30 kita dapat hasil 1,50. Habis itu ini diiniin hasilnya adalah 0,7745 atau 77,45%. Terus kita lanjut, jika rata-rata lapisan terlalu tinggi, hal tersebut mengindikasikan adanya kerusakan pada nozzle semprot mesin. Manajemen berusaha untuk menghentikan dan menginvestigasi rata-rata sampel. Tentukan nilai batas ambang rata-rata ketebalan maksimum dalam mikrometer yang memicu alarm investigasi tersebut. Oke, ini nomor 5C. Kita pakai luas daerah kiri. Jadi 1 min 0,025 itu jadi hasilnya 0,9750, dan di Z-score di tabel Z2 jadi 1,96. Habis itu 1,96 itu sama dengan nilai max min 35 per 0,2. Habis ini kita pindah ruasin. Jadi X max min 35. Habis itu 1, sama dengan 1,96 kali 0,2. Habis itu hasilnya begini, terus X max-nya dapat nilai jadi 35,392. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.